Seperti sekarang kamu kelelahan. Lebih sekarang kamu istirahat aja dulu, ya. Baik, Pak Mara. Saya akan coba menelisik Limbubu. Mudah-mudahan dia ada di sekitar sini. Tapi kalau seandainya Pak Mara masih belum bisa menemukan Atuk Alim, sebaiknya Pak Mara gunakan ilmu pamukak batin untuk menghubungi para inyo lainnya. Karena kalau memang benar kita ini sekarang berada di Aceh, Pak Mara pasti bisa melakukan ilmu itu. Karena Kumayan dan Aceh tidak terpisah oleh laut. Kau benar juga, Pita. Saya akan coba menelisiknya. Saya tidak dapat mengetahui keberadaan Limbubu. Sepertinya dia memang tidak ada di Sumatera. Tapi seperti saya bisa menghubungi Umbalang. Sebentar. Kumara, aku bisa mendengar kau, Kumara. Iya. Kau berbicara dengan Tuan Guru? Apa yang katakan? Umbalang, syukurlah saya bisa menghubungi kamu. Di mana kamu sekarang? Apa kamu sudah ada di Kumayan? Iya, Kumara, kami sudah tiba di Kumayan. Tapi aku dan Rajo Langit sekarang sedang bersembunyi di tepi hutan. Kondisi Kumayan sekarang sangat parah. Hang Cinda, Cindaku, dan juga pasukan iblis. Mereka sudah menguasai seluruh sudut Kumayan. Mereka bukan hanya menangkap dan menyiksa para warga, tapi mereka juga mengurung para datuk. Bahkan Karina, Farah, dan Ratna sekarang berada di tangan mereka. Astaga, apa? Pak Mara, apa yang dikatakan oleh Atuk Alang? Baiklah, saya akan berusaha menemukan Limbubu secepatnya. Tolong kalian berdua jangan sampai tertangkap oleh Hang Cinda. Karena nasib Kumayan berada di tangan kalian. Apa kalian masih bisa membebaskan para Atuk yang lainnya? Jangankan membebaskan mereka, untuk menyelinap masuk ke dalam Kumayan saja sungguh sangat sulit sekali. Pasukan iblis yang sekarang berbeda dengan pasukan iblis yang dulu. Mereka lebih kuat dan lebih kejam, lebih sadis. Kalau kau memang ingin menyelamatkan Limbubu ataupun menemukan Limbubu dulu, cepatlah. Karena Kumayan tidak punya waktu lama. Kumayan seperti orang yang sedang sakit parah. Baiklah, saya akan berusaha menemukan Limbubu secepatnya. Jaga diri kalian. Jadi, Tuan Guru akan menemui kita setelah dia menemukan Limbubu. Sudah saya duga. Kita akan seperti ini terus, sampai mereka datang dan berkumpul. Setidaknya kita bisa melakukan pengintaian, Rajo. Itu pasti kita lakukan. Harus. Pak Mara, tolong beritahu Pita, Pak. Apa yang dikatakan oleh Atuk Alang? Bagaimana dengan kondisi ayah Pita, ibu Pita, atau seluruh warga Kumayan? Apakah mereka semua baik-baik saja? Baik-baik saja kan, Pak? Berita baiknya, para Atu dan seluruh warga Kumayan, mereka masih hidup. Tapi berita buruknya, para Atu dan juga warga Kumayan, mereka tertangkap. Dan Kumayan sedang porak-poranda. Astaga. Kita harus cepat menemukan Limbubu. Tapi kita tidak punya petunjuk, Pak Mara. Kemana kita harus pergi? Kalau seandainya kita nekat, mendatangi pulau demi pulau. Seperti yang Pak Mara tahu, Indonesia memiliki kurang lebih 18.000 pulau yang berpenghuni. Kalau kita menggunakan ilmu titian rambut di belah 7 untuk mendatangi satu pulau, itu artinya kita membutuhkan waktu 1 jam. Dan artinya juga kita membutuhkan 18.000 jam untuk bisa menemukan Atuk Alim. Kita tidak mungkin, Pak Mara. Kita tidak mungkin membuang-buang waktu sebanyak itu. Apa kamu ingat kalimat terakhir yang diucapkan para leluhur sebelum kita keluar dari dunia gaib? Setiap langkah itu harus diperhitungkan, karena perhitungan yang matang akan membawa kita kepada sebuah kemungkinan. Peluang pasti adalah harapan dari suatu kejadian. Pita masih tidak mengerti dengan kata-kata itu, Pak Mara. Sekarang begini saja, untuk menghemat waktu dalam mencari Limbubu, kita gunakan saja rumus matematika, seperti rumus peluang, kombinasi, dan juga permutasi. Iya, Pak Mara. Tepatnya adalah rumus frekuensi harapan suatu kejadian yang pernah Pak Mara ajarkan di sekolah. Ya, betul sekali. Jika dadu dilempar sebanyak 720 kali, maka frekuensi harapan kita untuk menemukan satu mata dadu dalam satu kali lemparan dadu
adalah... Sebentar, Pamara. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. N dalam kurung S sama dengan 6. Jika A kejadian munculnya mata dadu 1, maka frekuensi harapan muncul mata dadu ada A sama dengan 720 bagi 6. 120 kali, Pamara. Tepat sekali. Untuk kasus ini berarti kita harus fokuskan diri kita kepada pulau-pulau yang memiliki nama. Itu artinya pulau-pulau tersebut akan menyempit menjadi 6.000 pulau. Ada 3 kemungkinan. Sebutkan nama-nama pulau yang terbesar di Indonesia. Apa saja? Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Papua. Sudah, kalau begitu kita mulai mencari limbu dari pulau terdekat, yaitu Pulau Jawa. Ayo, Pamara. Maaf, Pak. Pita. Sebentar, Pamara. Tapi apakah jurus titian rambut di belah 7 bisa membawa kita ke Pulau Jawa? Soalnya kita takut sekali kita tersesat lagi. Musuh manusia yang paling jahat ialah keraguan. Karena keraguan itu bisa membuat kamu gagal, bahkan jauh sebelum kamu mencobanya. Kamu harus yakin, Pita. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri. Kalau kamu yakin kamu bisa, pasti kamu akan bisa. Sekarang coba fokuskan pikiran kamu ke Pulau Jawa dan pikirkan tentang semua yang ada di Pulau Jawa. Ayo kita coba. Ayo. Pamara, apakah sekarang ini kita sudah berada di Pulau Jawa? Iya, Pita. Tepatnya di Gunung Arjuna. Karena di Gunung Arjuna terdapat banyak sekali bekas-bekas reruntuhan dari candi. Di bagian Pulau Jawa mana gunung ini berada, Pamara? Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Malang. Dan di situ banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Peninggalan dari Kerajaan Majapahit dan juga Singosari. Tapi kenapa di sini auranya sangat berbeda ya, Pak? Saya akan coba mencari keberadaan ibu. Saya menemukan keberadaan ibuku. Syukurlah, akhirnya. Ya sudah, kalau begitu, cepat Pamara hubungi Atuk Aling dengan jurus pamungkas batin. Baik, Pita. Mbah, apa selain tembang itu, Mbah punya nasihat untuk saya? Terutama yang berkaitan dengan bagaimana caranya saya bisa pulang ke Kumayan. Allah, jangan terlalu khawatir, Limbubu. Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu. Menjemput saya? Ya, Yang benar saja, Mbah. Lebih baik Mbah katakan, apa dari Gunung Kawi ini masih sangat jauh jaraknya ke kota? bagi manusia biasa, oh sangat jauh. Tapi bagi Dato Limbubu, sekali lompat langsung sampai. Mbah, saya tidak bercanda. Kamu pikir saya tidak serius? Kamu dari Malang naik pesawat langsung ke Sumatera. Tentu saja kalau ada pesawatnya. Mbah, Kalau tidak mau diajak bercanda, dengerin kalau orang tua ngomong. Kamu tetap saja di sini. Tunggu
sebentar lagi akan ada yang menjemputmu. Limbubu, apa kamu mendengar saya? Gumara? Gumara? Gumara, apa benar ini kau, Gumara? Kau di mana? Saya berada di Gunung Arjuna. Kamu berada di mana, Limbubu? Saya di Gunung Kawi, Gumara. Saya di Gunung Kawi. Saya di puncak Gunung Kawi. Baik, kamu tunggu di sana. Saya dan Pitaloka akan menjemput kamu. Baik, baik. Baik, Gumara. Kita, Limbubu sekarang berada di puncak Gunung Kawi. Kita ke sana untuk menjemput dia. Ayo, Pak. Ayo kita. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Tapi bagaimana caranya Mbah tahu kalau akan ada orang yang menjemput saya? Datuk Limbubu, manusia itu mempunyai 3 mata. 2 di kepala, 1 di hati, di batin. Mata yang tidak terlihat itu bisa melihat dan mengetahui lebih banyak daripada mata yang kelihatan. Terima kasih atas nasihatnya, Mbah. Kita pasti akan. Kita, kamu nggak apa? Kepala kita pusing sekali, Pak. Istirahat. Kamu istirahat dulu. Kamu duduk. Pelan-pelan. Sepertinya kamu kelelahan dan juga kecapean. Maafkan saya, Pita. Seharusnya saya lebih memikirkan lagi tentang kondisi kamu. Sekarang kamu tunggu di sini dulu ya. Biar saya cari makan dan juga minum di sekitar sini. Kamu tunggu di sini ya. Baik, Pak. Sudah 2 jam. Saya tidak dapat menemukan apa-apa. Tidak dapat menemukan buah-buahan, hewan, ataupun air. Lebih baik sekarang saya kembali saja untuk melihat keadaan Pitaloka. Maafkan saya, Pita. Sepertinya di hutan ini memang tidak ada apa-apa. Saya tidak dapat membawakan kamu makan dan juga minum. Sekali lagi maafkan saya. Tidak apa-apa, Pak Mara. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita lanjutkan perjalanan. Jangan, Pita, jangan. Jangan paksakan diri kamu. Lebih baik sekarang kamu istirahat untuk pulihkan tenaga kamu. Baik, Pak. Iko lama-lama macam manusia. Apa? Pelan-pelan saja. Nanti kita ketahuan lagi. Iko lama-lama saya macam wanita lah. Tiap hari kerjanya menggosok, gosok badan saya saja. Nih, ambillah. Memang udah macam wanita kau tuh. Tiap hari kerja kau ngomel aja. Daripada saya mencela kau. Lebih baik sekarang kau hubungi Tuan Guru. Tanya sama Tuan Guru itu. Mereka sudah menemukan Alim atau belum? Baiklah. Aku. Aku tak dapat menghubunginya. Mana mungkin?
Mana mungkin Tuan Guru itu secepat itu meninggalkan Sumatera? Nggak mungkin lah. Masa Iyo kok nggak bisa menghubunginya? Ya entahlah, mana aku tahu. Kalau begini terus, saya nggak bisa berdiam diri lama-lama. Rajo, Kita ke Kumayan saja sekarang. Rajo mau kemana? Jangan Rajo, kita kan disuruh tunggu sama Kumara dan Atuk Tunggal. Alah, kelama-lamaan menunggu terus, keburu busuk mereka tuh. Dengar, saya nggak mungkin bisa mempertahankan dan mempertaruhkan nyawa Ratna dan Pina. Macam nih. Jadi kalau kau ingin menunggu tetap di sini, ya tunggulah. Nggak apa-apa, di sini kau. Biar saya sendiri yang sana. Aku ikut. Tapi tolong, kali ini kita harus lebih hati-hati sekali lagi. Kita tak boleh gegabah. Ingat, ini kesempatan terakhir kita, Rajo. Insya Allah. Baru dibilangin. Tak apa-apa lagi dibuat anaknya. Astaga. Pak Mara, kenapa bisa ada pasar di sini? Bukannya kita sedang ada di atas gunung. Entahlah Pita. Tapi kita coba tanya saja sama penjual itu. Nggih. Maaf Pak, Kalian pasti orang asing dan heran lihat pasar ini, iya kan? Pasar malam ini sudah jadi kebiasaan warga kami. Dan setiap malam Jumat Kliwon, banyak para peziarah datang ke gunung ini. Karena itu kami berjualan di sini. Orang-orang banyak menyebut pasar ini adalah pasar Dieng. ya sudah Pak, kalau begitu saya mau beli gorengannya 10.000 ya Pak. Ya, Dapat berapa nih Pak 10.000? dapat 10. Ini Pak. Kita tolong pegang uangnya bentar. Makasih ya Pak. Pak Mara, sebentar Pak. Pak Mara, coba Pak Mara pakai itu. Oh iya. Bagus juga pilihan kamu ya. Iya Pak Mara, Pita juga akan membeli yang ini. Lihat, warna baju yang Pak Mara pegang sama dengan warna baju yang Pita pegang. Iya, warnanya bersama ya. Mas, baju yang ini sama yang itu harganya berapa? Swida ewu, Mas. Berapa itu? 60.000. Ini Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Ayo kita ke sana. Ayo. Rita, kenapa tangan saya sangat berminyak ini ya? Sebentar Pak Mara. Kita bawa sapu tangan. Uang kembalian tadi? Kenapa berubah menjadi daun kering, Pak? Ada yang aneh dengan pasar itu.
Jangan-jangan pasar itu adalah pasar goib. Tapi kenapa baju yang kita beli ini tidak berubah menjadi apa-apa? Dan semua gorengan ini tidak berubah juga? Untuk mengetahuinya, kita harus balik lagi ke tempat yang tadi. Ya sudah, ayo Pak. Ayo. Apa rencana kita selanjutnya, Bunda Ratu? Kita tunggu saja dulu para inyek muda di sini. Apa tidak sebaiknya kita yang menjemput bola? Tidak usah, Putra Kumbang. Ini kesempatan yang paling tepat untuk menjebak mereka di sini. Inyek-inyek muda itu pasti akan datang kemari. Kita tunggu saja sejenak. Tapi kenapa lama sekali, Ratu Hancinda? Mau sampai kapan kita menunggu mereka di sini? Sabar, aku bilang. Kesabaran itu adalah kunci dari semua jebakan. Kalau jebakan terburu-buru tentu akan tercium dan terendus oleh mangsanya, bukan? Maaf, Bunda Ratu. Apa sudah tepat kita di tempat ini? Kumbang, dengarkan aku. Aku sudah menghadapi mereka berkali-kali. Tidak ada tempat yang lebih bagus daripada tempat ini untuk menjebak para ini. Disinilah tempatnya. Kenapa kau terlihat begitu gelisah, Ratu Hancinda? Aku tidak sabar lagi. Aku tidak sabar melancarkan misi-misiku pada inyek-inyek muda itu. Oh, aku tidak sabar. Aku sudah gatal tanganku. Bukankah tadi Ratu Hancinda mengatakan bahwa kita harus sabar? Karena sabar itu adalah kunci dari setiap jebakan. Merapi dan laut. Pandai kali kau membalik-balikkan kata-kata. Aku tidak sabar lagi karena aku yakin kemenangan ada di tanganku. Itu yang membuat aku tidak sabar. Suara apa itu, Ratu Hancinda? Mana aku tahu. Sebaiknya kita lihat. Ayo cepat kita selidiki. Ayo. Ayo, cepat. Suara apa itu? Hai! Para ini! Keluar kalian! Kita bertarung! Bang, kau sedang bicara dengan siapa? Tidakkah kau lihat? Di depan kita tidak ada yang bergerak satu. Ini pun adalah orang-orangan. Kurang ajar. Kita tertipu. Kita sudah ditipu oleh mereka, Datuk Guru Tua. Ratu Hancinda. Itulah. Rupanya mereka memang sengaja menjebak kita. Mereka mempermainkan kita dengan cara ini. Terus sekali. Sebenarnya jebakan mereka adalah jebakan biasa. Tapi kesempatan mereka, itulah yang luar biasa. Kesempatan, kau bilang. Oh, laut dan Merapi. Kita dijebak. Kesempatan yang telah mereka mengambil. Oh! Kita harus kembali. Kita harus periksa tawanan. Ini pasti kerjaan Rajo Langit dan Humbalang. Itu tidak mungkin, Bunda Ratu. Kalau Humbalang dan Rajo Langit, kita sudah pasti tahu kedatangannya. Putra Kumbang, ini semua jebakan. Bodoh, amat bodoh. Semua tidak ada yang sadar
Ada apa Bunda Ratu? Kau tak melihatnya? Hah? Kita sudah tertipu. Dengan mentah-mentah dikelabuinya. Aku tidak mau tahu kalian kejar sampai dapat. Bawa mereka kembali ke sini. Kejar! Bodoh! Ayo, cepatlah sikit. Pasukan Hang Cinda pasti sedang memburu kita. Kau sabar Lalang. Tidak kau lihat itu, kasihanlah para gadis-gadis yang lain. Para datuk juga kan sedang sekarat macam nih. Semoga saja kondisi para ratu tidak semakin parah. Karena kita harus segera menolong mereka. Amin. Iya Karina, kita harus membawa mereka ke tempat yang aman, lalu kita pikirkan bagaimana cara kita menyembuhkan mereka. Kasihan sekali para ratu. Kita harus segera pergi sejauh mungkin dari sini. Sebelum mereka menemukan kita. Tapi Atu, bagaimana dengan warga yang lain? Kita tidak menolong mereka. Nanti Ratna, setelah kita pulihkan para atu, kita pasti akan kembali untuk menolong para warga. Tak ada satupun warga Kumayan boleh selamat selama aku masih hidup. Atu mau apa mereka, Atu? Kau serahkan inyi-inyi tua bangka ini. Kalau kalian masih mau hidup, kalian juga harus menyerahkan diri. Ratna, tolong pegang. Satu tunggu. Ini siang bohong kau.
Babayo, jurus harimau gando kita dalam. Tak ada duanya, Raju. Ayo. Benda apa-apa. Ayo. Ayo. Kita harus cepat-cepat bawa Dato ke dalam gua. Ayo. Rati, aduh. Rati, ayo bangun, Rati. Rati, kuat kamu ya. Puspa, rasanya aku sudah tidak kuat. Puspa. Kamu kuat, Rati. Gawat. Hancinda marah-marah. Iya, gara-gara tawanan itu kabur. Kamu dengar itu, Rati? Ya. Sepertinya para Atu berhasil melarikan diri, Rati. Puspa, bukannya para Atu... Mereka semua sedang disiksa, Puspa. Sudah jangan bahas masalah itu. Orang baik itu pasti banyak yang menolong, Rati. Ayo, kita harus segera keluar dari sini, Rati. Ayo bangun, Rati. Iya, Puspa. Puspa, sepertinya para iblis itu mau menelan kita hidup, Puspa. Ayo, Rati. Kita segera kabur dari sini, Rati. Ayo, Rati. Ayo, cepat. Ayo, Puspa. Gora, tunggu sebentar. Bukankah itu Bu Puspa dengan Bu Ratih? Iya benar, Rindu. Gora, ayo kita bantu mereka. Ayo. Maci tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Gora. Gora, kau lihat. Jumlah mereka lebih banyak. Ini kita tidak bisa biarkan. Bu Puspa, Bu Rati, lebih baik kalian berdua lari dari sini. Karena jumlah mereka lebih banyak. Tidak, Rindu. Aku akan membantu kalian. Maci,
Tenaga kami berdua sudah cukup untuk melawan mereka. Lebih baik Manci pergi saja. Iya, Rati. Betul apa kata Gora. Jangan sampai luka kamu lebih parah lagi. Sebaiknya kita segera pergi, Rati. Baiklah. Kalau begitu, kalian hati-hati, Gora Rinu. Iya. Ayo, Puspa. Terima kasih, Gora dan Rinu. Hati-hati. Oh. Kenapa kalian melihatku sangat kaget? Kenapa? Gora, ayo. Akhirnya kita bisa mengusir mereka juga, Gora. Ya benar. Untung saja para Manci bisa selamat. Tapi, gimana Cempaka dan Nina? Aku tidak melihat mereka tadi. Iya. Tapi semoga saja mereka sudah di tempat yang aman dan tidak tertangkap. Tapi kemana para Atu? Aku yakin. Pasti para Inyit muda sudah melepaskan mereka dari penjara iblis. Iya. Kita harus menemui mereka. Dan kita harus membantu para Atu. Ayo, Gora. Ayo, hati-hati. Ratna. Sudah semua? Rajo? Tenang, Karin. Malah. Makasih banyak. Ambo tahu. Wang, sadonyo. Inyo kamu bantu. Makasih. Alah. Ayo. Lebih baik kita harus membaringkan para dato yang lain. Atu, apa Atu Alang yakin kalau ini akan aman-aman saja? Iya, Tualang. Bagaimana kalau nanti harimau itu malah melukai para Atu? Tidak akan. Kau tenang saja, Karina. Kami melakukan semua ini sudah diperhitungkan. Dan kami melakukan cara ini berdasarkan dari kitab Tiko. Bahwa aura dari harimau-harimau hutan ini mampu mengobati luka dalam para datok semua. Atu? Alhamdulillah, akhirnya Atu sadar juga. Jangan, Karina. Jangan. Kau tak boleh menyentuhnya dulu. Itu nanti akan menghambat penyembuhan para datuk. Begitu ya, Atu. Kalian hebat. Kalian telah memulihkan kita. Terima kasih.
Terima kasih, harimau-harimau hutan. Ini adalah kesalahan yang paling fatal yang pernah kalian lakukan. Bagaimana mungkin para ini bisa lolos begitu saja? Bagaikan burung yang mematuhi sangkarnya. Dan sekarang apa? Mereka terbang indah entah kemana. Dan kita? Hah? Kalian lihat semua. Kita bagaikan ayam sayur yang tersesat di gurun pasir. Pelongo. Ya! Tidak ada mengambil laut lagi. Yang ada badai kekecewaan di hatiku. Oh, rapi dan laut sungguh-sungguh. Kalian ini seharusnya aku cambuk dengan cambuk iblis. Agar supaya bisa mikir. Bodoh. Alangkah bodohnya kalian sebagai pendekar-pendekar yang seharusnya sakti. Kami benar-benar minta maaf, Bunda Ratu. Ini tidak akan terulang lagi. Maaf kau bilang? Apakah maaf kau bisa mengembalikan para ini? Tidak, tentunya. Ya sudah. Sekarang sebagai pembalasan atas perbuatan para ini, musnahkan warga Kumayan. Bumi hanguskan mereka yang sedang membangun istana. Hancurkan mereka. Setelah mereka dimusnahkan, kita galangkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk bisa melawan para inye-inye busuk dan bodoh-bodoh itu. Ayo, kerjakan. Musnahkan warga Kumayan. Biarkan Kumayan menjadi sejarah yang konyol. Itu adalah tawa amarah. Aku tidak ada bahagianya. Laksanakan. Baik, Bunda Ratu. Kumayan harus menjadi milik kita. Kumayan kerajaan Ratu Hang Cinda. Mutlak milik Ratu Hang Cinda. Kejam sekali Hang Cinda. Apa yang harus kita lakukan saat ini, Gora? Tidak mungkin aku membawa para warga Kumayan untuk kabur. Hanya Datuk lah yang bisa membantu mereka semua. Gora, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus selamatkan warga Kumayan. Iya benar, Rindu. Para Datuk harus mengetahui semua ini sebelum warga Kumayan menjadi korban. Ayo.